Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudaraku di mana saja berada, hari ini lagi dan lagi sampai kita tiada lagi bertemu pada suatu acara mengingatkan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Walikullin darajatin, dan setiap-tiap manusia mempunyai derajat masing-masing. Mimma amilu, dari apa yang mereka kerjakan. Dari pekerjaan-pekerjaan itu manusia akan mendapatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung daripada apa yang mereka kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan luput dari apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan lengah, tidak akan luput, tidak akan lupa dari apa yang manusia kerjakan di dunia ini. Senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggariskan kehidupan daripada manusia di dunia ini dalam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila manusia itu mau mengusahakan daripada kehidupan untuk mencapai kehidupan yang bahagia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan jalan kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah atau tidak akan berubah daripada nasib seseorang kecuali orang itu mau berusaha untuk mengubah daripada nasibnya sendiri. Maka bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tip kepada kita agar kehidupan kita menjadi bahagia dalam sekeluarga. Ada 4 tentunya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan melalui hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Arba'un, ada 4 macam. Min sa'adatil mar'i, daripada kebahagiaan seorang manusia. Kebahagiaan manusia itu ada 4 macam. Yaitu yang pertama, angtakuna zaujatuhu solihatan. Yang pertama, apabila kita punya istri, kemudian istri kita adalah istri yang solihah, senantiasa mentaati perintah Allah, mentaati perintahnya Rasulullah, mentaati perintahnya suaminya, itulah dikatakan istri yang solihah. Maka istri yang solihah akan menjadikan dalam keluarga rumah tangga keluarga yang bahagia. Keluarganya adalah keluarga yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya istri yang solihah. Yang kedua, wa auladuhu abraron, anak-anaknya adalah merupakan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang punya budi pekerti yang luhur, anak-anak yang senantiasa punya sifat sopan santun. Tentunya untuk mendidik
untuk menjadikan anak daripada anak yang soleh solihah, tentunya kita harus berusaha bagaimana caranya agar anak-anak kita menjadi anak-anak soleh solihah. Tentunya dengan perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjadikan anak-anak kita senantiasa menjadi anak-anak yang soleh solehah. Diberikan pendidikan, bukan hanya pendidikan umum saja, tetapi yang lebih kita utamakan adalah pendidikan agama. Karena dengan pendidikan agama itu, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, anak-anak yang senantiasa menjadi kebanggaan buat kedua orang tuanya. Yang ketiga, wa khulata'uhu solihina, ciptakan daripada lingkungan yang menjadi pergaulan kita adalah bagaimana tetangga kita, lingkungan kita menjadi lingkungan orang-orang yang soleh. Maka akan menciptakan daripada kehidupan rumah tangga kita dan kehidupan daripada tetangga-tetangga kita semuanya dalam keadaan kehidupan yang bahagia. Maka bagaimana untuk menjadikan atau agar bagaimana tetangga kita menjadi baik? Maka tentunya dimulai daripada kita dulu. Kita senantiasa berusaha untuk menjadi tetangga yang baik, maka insya Allah tetangga yang lain pun juga akan mencontoh daripada apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan daripada kebaikan dalam lingkungan, maka insya Allah lingkungan kita akan menjadi lingkungan yang solehah, akan menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang saling menghormati, lingkungan yang saling memuliakan di antara sesamanya, saling menghargai di antaranya. Maka hendaknya dengan lingkungan kita pun juga jangan diam atau jangan cuek-cuekan. Mesti harus dijalin daripada silaturahmi. Saling kenal mengenal dengan tetangga kita. Saling bersilaturahmi, saling berkumpul di dalam masalah kebaikan, berkumpul di dalam masalah agama, juga pergaulan-pergaulan di antara tetangga kita. Maka insya Allah akan tercipta daripada pergaulan kita, lingkungan kita menjadi lingkungan yang soleh-solehah daripada kehidupannya. Maka akan menjadi kebahagiaan kehidupan kita, kehidupan sekitar kita, kehidupan dalam rumah tangga kita. Tetangganya semua baik-baik, tetangganya semua sopan-sopan, tetangganya senantiasa semuanya saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi. Itu akan tercipta daripada kebahagiaan dalam rumah tangga kita dan kebahagiaan daripada tetangga-tetangga kita. Yang keempat yaitu wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hendaknya ada pada daerah kita, ada pada lingkungan kita, ada di sekitar kita. Daripada rezeki yang kita usahakan itu, usahakan rezeki itu kira-kira jangan jauh daripada kita. Jangan jauh daripada rumah kita, sehingga rezeki kita akan mempermudah, ataupun juga usaha kita akan mempermudah daripada datangnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah kita mencari daripada rezeki dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, kita dengan mudah akan menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena usaha kita tidak jauh daripada rumah kita. Mesti diciptakan daripada lingkungan ataupun juga usaha kita hendaknya jangan jauh daripada rumah kita, sehingga bisa ketika dalam keadaan ada
kesibukan ataupun juga ada kegiatan-kegiatan, baik kegiatan umum ataupun juga kegiatan agama, kita bisa disambi untuk membantu atau menghadiri daripada acara-acara tersebut. Maka demikian intinya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tercipta ataupun juga akan dirasakan kehidupan kita, yaitu menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sentosa, rumah tangga yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rumah tangga yang tercipta daripada suasana mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Maka 4 yang tadi hendaknya kita ingat. Yang pertama, punya istri solehah. Yang kedua, jadikan anak-anak kita dididik dengan pendidikan agama sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kemudian lingkungan kita senantiasa dimulai dari kita berbuat baik kepada tetangga saudara kita, selingkungan kita, maka insya Allah yang lain pun juga akan menjadi baik, menjadi soleh juga. Kemudian rezeki kita hendaknya kita buat jangan jauh-jauh daripada rumah kita, sehingga kita dapat menyambi daripada kegiatan-kegiatan yang ada pada lingkungan kita sambil mencari rezeki, sambil kita senantiasa membuat daripada program-program baik merupakan program perkara umum ataupun juga yang paling penting program agama. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat lagi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raqqat aynaya syauqan ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهذا يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Demikian billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.